Perkenalkan, nama saya Vina Panduwinata dengan NPM 202114500 dari kelas E. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas kompetisi pembinaan kompetisi mengajar. Dan video ini tidak diperuntukkan untuk hal-hal lain di luar tugas dari pembinaan kompetisi mengajar. Dan judul video kali ini adalah jika seandainya saya menjadi guru, bagaimana sih cara saya untuk menjadi pribadi guru yang disegani, disenangi, dan dapat menjadi orang tua, guru, sahabat oleh murid. Sepertinya menghadapi murid zaman sekarang membutuhkan keahlian yang lebih. Tidak cukup hanya bermodalkan pengetahuan tentang materi pelajaran, melainkan juga pengetahuan lainnya. Hal ini dikarenakan perubahan zaman yang tidak bisa kita hindari. Ilmu pengetahuan yang terus berkembang ibarat dua sisi mata pisau bagi manusia. Anak-anak yang terpapar kemajuan teknologi ini membutuhkan bimbingan dari guru yang juga mengikuti perkembangan teknologi. Oleh karena itu, seorang guru wajib menambahkan ilmu setiap saat agar dapat selangkah lebih maju dari anak-anak muridnya. Setidaknya usaha ini dilakukan agar menjadi seorang guru yang disukai oleh murid dan disegani oleh murid. Seorang guru tak ubahnya orang tua pengganti bagi anak-anak murid di sekolah. Bahkan ada orang tua yang merasa kesulitan mengarahkan anaknya lalu meminta bantuan bapak atau ibu guru untuk mendidik anaknya. Lalu bagaimana sih caranya saya bisa atau dapat menjadi guru yang disegani, disenangi, dan bisa menjadi orang tua, sahabat oleh murid sendiri? Nah, pertama, saya harus memiliki kepribadian yang kuat. Seorang guru yang disukai murid harus memiliki kepribadian kuat. Tentunya kepribadian yang positif seperti rasa percaya diri saat berhadapan dengan murid. Jangan sampai saya nanti menjadi guru saat mengajar menjadi gugup ketika menjelaskan pelajaran di depan kelas. Nah, kepribadian positif lainnya adalah memiliki emosi yang stabil. Seandainya saya nanti menjadi guru yang tidak memiliki tidak memiliki emosi yang stabil, cenderung baperan dan lain-lain, pasti akan ada aja kejadian yang tidak enak di kelas. Mungkin murid atau bahkan kitanya sendiri merasa tersinggung, sedih, atau bahkan menangis. Nah, tipe-tipe guru ini yang akan langsung meninggalkan kelas tanpa ada usaha untuk menjernihkan masalah yang terjadi di kelas. Dan seandainya saya menjadi guru, saya akan tidak akan meninggalkan kelas dalam keadaan yang canggung dan dengan keadaan yang bermasalah. Namun saya akan menyelesaikan masalah tersebut di dalam kelas, dan jika seandainya waktunya sangat pas atau sangat mumpuni, saya akan menyelesaikan di hari itu, di jam pelajaran itu juga. Nah, yang kedua ada penguasaan terhadap materi ajar. Jika seandainya saya menjadi seorang guru, saya akan melakukan persiapan sebelum masuk ke ruang kelas. Persiapan ini meliputi pemahaman akan materi yang akan disampaikan. Jangan sampai nanti saya tidak paham dengan materi yang akan saya ajarkan. Apalagi di zaman sekarang yang mana anak-anak cenderung lebih pintar daripada gurunya. Ibarat seorang prajurit yang akan pergi berperang, seorang guru juga harus menyiapkan amunisi yang banyak sebelum memasuki ruangan kelas. Amunisi ini berupa sifat-sifat yang positif yang harus dimiliki guru, seperti sifat yang kreatif dan inisiatif. Seandainya saya menjadi guru, saya dituntut harus kreatif saat berhadapan dengan murid-muridnya, khususnya saat menjelaskan pelajaran yang agak rumit. Saya tidak akan menjelaskan sesuatu yang rumit dengan lebih rumit lagi. Saya akan melakukan dengan alat peraga yang mudah didapat agar murid-murid bisa lebih cepat mengerti. Oleh karena itu, gaya belajar anak-anak yang berbeda, maka cara mengajar saya pun harus berubah-ubah. Terkadang menggunakan media suara agar audio anak bisa mencerna pelajaran dengan baik. Dan akan sesekali menggunakan gambar atau alat peraga agar peserta didik bisa menerima pelajaran dengan lebih baik lagi.
Dan yang ketiga ada bersikap ramah dan bersahabat. Bersikap ramah dan bersahabat ini berlaku untuk semua guru, bukan hanya saya, dan buat semua orang juga bisa, tidak hanya bagi guru. Yang kenyataannya ada beberapa oknum guru yang mungkin pernah kita temui, yang angkuh pada muridnya, yang tidak toleransi dan lain-lain. Dan bisa jadi seorang guru ini menjaga jarak dengan muridnya. Nah, sebisa mungkin seandainya saya menjadi guru, saya tidak akan menjaga jarak dengan murid, melainkan saya akan menjadi sahabat dan menjadi orang yang ramah, menjadi pendengar yang baik, dan introspeksi diri, yaitu kalau misalkan ada seorang murid yang mungkin ingin memberikan masukan terhadap saya akan menerimanya. Dan jika bertemu di luar sekolah, sebaiknya jangan pura-pura tidak melihat, sehingga murid yang berniat menegur menjadi kecewa. Wajar misalkan guru itu sulit mengingat nama murid, karena kan kita mengajarnya banyak ya, bukan 1-2 murid, tapi melainkan 1, 2, atau bahkan 3 kelas. Jadi murid itu minimal dalam satu kelas ada 30 orang atau 30 peserta didik. Jadi misalkan 3 kelas itu ada 90 murid, sedangkan satu sekolah itu bisa ratusan bahkan ribuan. Jadi wajar saja misalkan seorang guru ini kesulitan mengingat nama-nama murid yang menyapa kan. Tapi jika ada murid yang menyapa, baiknya kita pun memberikan sapaan yang hangat dan menerimanya juga lebih hangat, seperti itu. Tidak ada salahnya sesekali saya sebagai guru bercanda dengan murid, membuat kegiatan bersama dengan peserta didik, atau menikmati waktu bersama dengan peserta didik. Mudah kok, contohnya ketika sedang istirahat di sekolah, kita berbaur di kantin, sehingga ini mengikis jarak antara guru dan murid. Sesekali saya akan membuatkan kegiatan sederhana juga untuk memancing kreativitas murid. Tidak perlu kegiatan yang mahal, yang membutuhkan biaya, cukup kegiatan sederhana dari bahan yang ada di sekitar sekolah atau sekitar lingkungan yang ada. Misalkan sekali belajar di lapangan terbuka, jangan terus-terusan di ruangan, dan kita dapat mengamati alam sekitar dan menuliskan dalam sesuatu. Misalkan saya nanti akan mengajarkan bahasa Inggris, mungkin murid-murid nanti akan saya berikan challenge untuk mendeskripsikan atau menceritakan keadaan lingkungan di sekolah. Yang keempat, ada memperhatikan murid. Seorang guru yang memperhatikan murid akan menjadi seorang guru yang disukai murid. Mengapa demikian? Pada dasarnya setiap orang senang diperhatikan, tak terkecuali murid-murid. Mereka akan tersentuh dengan perhatian dari guru. Misalnya ketika ada murid yang terlihat tidak bersemangat di sekolah, guru yang memperhatikan akan mendekati anak atau peserta didik dan memancingnya untuk bercerita. Apakah si anak ada masalah yang membuatnya sedih atau tidak fokus belajar? Apakah si anak mengalami kejadian yang buruk baik di rumah atau di pertemanan ataupun di lingkungan sekolah? Guru yang pengertian memiliki kemampuan untuk melakukan pendekatan pada murid dan menanyakan masalahnya. Tidak hanya sekedar menjadi tempat curhat, guru pun harus berusaha membantu kesulitan murid-muridnya. Apalagi jika murid mengalami masalah yang serius dan membutuhkan bantuan seorang dewasa atau orang dewasa, seperti misalnya murid-murid yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, atau murid-murid yang sering dibully teman-temannya, teman sekelas atau teman di lingkungan sekolahnya. Hendaknya saya yang menjadi guru jangan menutup mata dengan kemungkinan yang terjadi pada hal-hal yang seperti ini. Media kita bahkan mencatat beberapa kejadian tragis yang berawal dari anak murid yang murung, tidak semangat sekolah, dan selalu menyendiri.
Yang kelima ada bersikap tegas namun bukan galak ya. Karena di lingkungan murid-murid atau di lingkungan sekolah ada istilah guru yang killer. Istilah ini digunakan atau ditunjukkan pada sosok guru yang super galak, terlalu tegas tanpa ada toleransi sedikit pun. Guru-guru yang seperti ini cenderung tidak disukai murid. Mereka mungkin patuh pada gurunya, tapi hanya di depan saja. Ketika di belakang guru, kemungkinan besar mereka akan melawan bahkan memperolok guru itu sendiri. Guru killer sebenarnya memiliki sisi positif, yaitu menegakkan kedisiplinan bagi murid. Sayangnya, tidak semua anak murid mau menurut dan pasrah dengan kemauan guru. Ada yang sifatnya membangkang, dan ini bahaya seperti sebuah bom waktu yang bisa meledak sewaktu-waktunya. Sebaiknya ketika saya menjadi seorang guru, saya akan menghindari guru yang killer dan menjadi guru yang disenangi atau disukai oleh murid. Demikian penjelasan yang bisa atau dapat saya sampaikan jika nanti saya menjadi guru yang dapat disegani, disayangi, dan menjadi seorang guru yang menggantikan peran orang tua di sekolah dan menjadi sahabat, teman bercerita untuk murid-muridnya. Saya membuat video ini lagi-lagi harus menjelaskan untuk tugas kompetisi pembinaan kompetisi mengajar, dan video ini tidak digunakan atau tidak diperizinkan untuk hal-hal di luar tugas pembinaan kompetisi mengajar. Jadi saya harap untuk orang-orang yang tidak berkepentingan di channel saya harap untuk tidak memberikan atau memotong video-video saya. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.